Hasil dari sebuah jurnal penelitian, sebuah kasus menimpa seorang lelaki yang diduga telah memiliki hubungan dengan seorang wanita pelaku pekerja seks komersial di Sunan Kuning, Semarang. Tersangka melaporkan dirinya bahwa dirinya mengalami nyeri saat buang air kecil, rasa gatal pada bagian uretra, serta keluarnya lendir atau nanah dari alat kelamin. Setelah diteliti di laboratorium, ditemukan parasit pada urinnya yang terlihat seperti video berikut ini. Diduga parasit tersebut yang menyebabkan penyakit trichomoniasis. Apakah spesies parasitnya? Akan kita bahas dalam materi kali ini. Inilah Parasitologi Investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila Melina dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi udah pada nonton kan pemberitaan tentang kasus yang menimpa seorang pria yang terkena penyakit trichomoniasis. Nah, jadi trichomoniasis itu disebabkan oleh spesies Trichomonas vaginalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai parasit tersebut. Mohon disimak ya. Nah, untuk klasifikasinya, menurut Donne tahun 1836, Trichomonas vaginalis ini termasuk domain Eukarya, filum Metamonada, kelas Parabasalia, ordo Trichomonadida, famili Trichomonadidae, genus Trichomonas, dan spesies Trichomonas vaginalis. Nah, selanjutnya untuk morfologinya, bentuknya lonjong atau piriformis, tidak memiliki kista, ukurannya 7-25 mikrometer kali 5-12 mikrometer, mempunyai satu nukleus bentuk oval dan mengandung kromatin inti berupa butir-butir halus yang tersebar rata. Sitoplasmanya mengandung granula sidropil. Sitosomnya tidak nampak jelas. Mempunyai alat gerak yang terdiri dari pertama ada 4 flagel anterior berpangkal pada blepharoplasty, ada undulating membran pada setengah panjang tubuh dengan satu flagela di tepinya. Lalu ada juga axostyle berjalan di pertengahan tubuh dan menonjol di ujung posterior. Nah, axostyle itu fungsinya sebagai tulangnya lagi gitu. Lalu Trichomonas vaginalis ini hidup pada pH 5,5 sampai 7,5 dan pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Juga sangat sensitif terhadap tekanan osmotik dan kelembaban lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk dari Trichomonas vaginalis. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada axostyle-nya, satu nukleus, ada sitosom, 4 flagellum dan juga undulating membran. Lalu untuk siklus hidupnya, jadi Trichomonas vaginalis ini menyerang perempuan maupun laki-laki. Nah, jika dia menyerang perempuan, maka dia akan berada di saluran alat kelamin perempuan bagian bawah, yaitu pada vaginanya. Dan jika pada laki-laki akan berada pada ada di uretra dan prostat. Lalu setelah dia menginfeksi, dia akan bereplikasi secara pembelahan biner. Nah, perkembangbiakannya itu dengan cara belah pasang longitudinal dan inti membelah dengan cara mitosis yang dilakukan setiap 8-12 jam dengan kondisi yang optimum. Jadi tidak heran gitu ya, bila dalam beberapa hari protozoa ini dapat berkembang mencapai jutaan. Selanjutnya, jika sudah bereplikasi, maka bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Untuk fase diagnostik dan fase infektifnya itu pada bentuk tropozoitnya. Selanjutnya ada patogenitas dan gejala. Nah, lingkungan vagina normal digambarkan oleh adanya hubungan dinamis antara Lactobacillus acidophilus dan flora endogen lain. Ada juga estrogen, glikogen, pH vagina, produk metabolisme flora, dan organisme patogen. Lactobacillus acidophilus memproduksi hidrogen peroksid atau H2O2 yang bersifat toksik terhadap organisme patogen dan menjaga pH vagina sehat antara 3,8 dan 4,2 dalam suasana asam.
Vaginitis muncul karena flora vagina diganggu oleh adanya organisme patogen atau lingkungan vagina berubah. Nah, setelah Trichomonas vaginalis berkembang biak cukup banyak, parasit ini dapat menyebabkan degenerasi dan desquamasi sel epitel vagina dalam sel epitel vagina. Keadaan ini disusul oleh serangan leukosit, sehingga penderita akan mengeluarkan sekret yang cukup banyak yang mengalir keluar vagina dan menimbulkan gejala fleur albus atau keputihan. Sekret berwarna putih kekuning-kuningan atau putih kelabu dan berbusa merupakan campuran antara leukosit, parasit, dan sel-sel epitel. Banyaknya fleur albus yang terbentuk tergantung beratnya infeksi. Pada 20% kasus dapat ditemukan strawberry cervix yang ditandai dengan lesi berbentuk bintik-bintik kemerahan akibat inflamasi. Selain gejala fleur albus, penderita juga akan mengeluhkan rasa gatal dan panas pada daerah vagina dan dysuria. Infeksi dapat menjalar menjadi uretritis. Kadang-kadang infeksi terjadi tanpa gejala. Pada laki-laki, infeksi Trichomonas vaginalis umumnya asimptomatik atau kadang-kadang ada keluhan nyeri berkemih ringan, uretritis, epididimitis, dan prostatitis. Selanjutnya, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah gambaran dari penyakit yang ditimbulkan. Di sini ada dinding vagina yang mengeluarkan sekret atau cairan berwarna kuning kehijauan, disertai juga dengan berbusa. Lalu di sini ada gambaran dari strawberry cervix. Selanjutnya ada komplikasi yang bisa ditimbulkannya gitu. Pada wanita hamil yang terjangkit trichomoniasis beresiko mengalami kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, dan penularan infeksi ke bayi. Memiliki trichomoniasis meningkatkan resiko seorang wanita terinfeksi HIV atau virus penyebab AIDS. Selanjutnya, di sini ada cara diagnosisnya. Yang pertama itu ada diagnosis klinis dengan melihat tanda dan gejala. Lalu ada juga diagnosis lab, yaitu dengan menemukan parasit dari bahan pemeriksaan berupa sekret vagina pada wanita, urin dan sekret prostat pada pria. Selanjutnya, ada cara pemeriksaan dengan pewarnaan GEMSA. Untuk alat bahan yang diperlukannya yaitu ada lidik kapas steril, mikroskop, NaCl fisiologis, kaca benda, kaca penutup, tabung reaksi, dan pewarnaan GEMSA. Di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu, sampel didapat dari vagina dengan menggunakan lidik kapas, lalu lidik kapas dimasukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya diteteskan NaCl fisiologis pada kaca benda. Lalu dioleskan lidik kapas tadi, ditetesi GEMSA, ditutup dengan kaca penutup, diamati di bawah mikroskop. Di sini ada hasil pengamatannya dari Trichomonas vaginalis dengan pewarnaan GEMSA. Bisa dilihat ya ini teman-teman, ini ada penampakannya. Selanjutnya, di sini saya mempunyai video tentang prosedur pemeriksaannya. Mohon disimak ya teman-teman. Bentar, kita cepetin. Bentar ya. Mohon disimak ya. Yang pertama itu dicelupkan pada larutan silen selama 3 menit. Lalu celupkan pada silen 2 selama 3 menit. Dilakukan pengenceran pada pewarnaan GEMSA. Lalu kita masuk ke proses pewarnaan. Dengan pewarnaan GEMSA dibiarkan selama 15 menit.
hasil pengamatannya ya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman hasil pengamatannya dengan pewarnaan Gensa. Nah, selanjutnya di sini ada juga cara pemeriksaan jika sampelnya itu urin. Coba kita cepetin. Bentar ya. Objek gas yang bersih dan steril. Adapun prinsipnya, lakukan sentrifuge urin, lalu buang secara cepat bagian supernatannya. Teteskan satu bagian dari endapan urin di permukaan objek gas yang bersih dan steril. Tutup dengan cover glass dan diamati dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Alat dan bahannya yaitu dan langkah kerjanya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Berikutnya, urin dipindahkan dari pot penampung ke dalam tabung untuk disentrifuge dengan kecepatan rendah 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Ketiga, sesudah disentrifuge, supernatan dibuang. Nah, berikutnya, endapan yang homogen ditambahkan NaCl fisiologis. Tuangkan satu tetes pada objek gelas, kemudian tutup dengan cover glass. Lalu, diperiksa memakai perbesaran sedang 40 kali untuk mengamati Trichomonas vaginalis. Kira-kira interpretasi hasilnya gimana sih? Nah, bisa dilihat ya teman-teman, teman-teman, itu yang bergerak itu positif adalah apabila parasit ditemukan Trichomonas trichomoniasisnya. vaginalis dan negatif apabila tidak ditemukan Trichomonas Trichomonas vaginalis. vaginalis. Nah, untuk pengobat Selanjutnya, adapun pencegahannya. Di sini yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan intim, setia pada satu pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan intim, tidak meminjamkan alat-alat pribadi seperti handuk, karena parasit ini dapat hidup di luar tubuh manusia selama 45 menit. Bersihkan diri sesegera mungkin setelah bermain di tempat umum seperti kolam renang. Yang terakhir, mencuci organ intim sebelum dan setelah berhubungan intim. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.